Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tematik muatan pelajaran IPS. Kita sudah memasuki tema H subtema 1. Kita akan belajar KD 3.2, yaitu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini adalah tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran dalam hidupnya. Masyarakat biasanya memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan, yaitu usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Usaha pertanian dan perkebunan banyak dilakukan di negara agraris seperti Indonesia. Hasilnya berupa padi, sayur-sayuran, teh, jagung, buah-buahan, dan umbi-umbian. Yang kedua, peternakan, yaitu usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk dikonsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Misalnya, ayam dan bebek dipelihara untuk dimanfaatkan daging dan telurnya. Sapi dan kambing dipelihara untuk dimanfaatkan daging, susu, dan kulitnya. Yang ketiga, perikanan, yaitu usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha perikanan dapat dilakukan di darat dan di laut. Perikanan darat ada dua jenis, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar contohnya adalah ikan nila, ikan gurame, dan ikan lele. Sedangkan perikanan air payau contohnya udang dan cumi-cumi. Selain perikanan darat, ada juga perikanan laut, contohnya kerapu, tuna, cakalang, dan teri. Yang keempat, perhutanan, yaitu usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan adalah kayu jati, kayu damar, dan rotan. Kayu-kayu tersebut diolah menjadi bahan baku mebel atau bahan untuk membangun rumah. Yang kelima, ada pertambangan, yaitu usaha menggali dan mengelola sumber daya dari dalam bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu mineral logam, mineral non-logam,
dan sumber energi. Mineral logam contohnya emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam dapat dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Sedangkan mineral non-logam contohnya batu kapur, belerang, dan pasir. Barang non-logam biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang terakhir ada sumber energi, contohnya minyak bumi. Sumber energi biasanya dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan. Yang keenam, perindustrian, yaitu usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Contoh hasil industri yaitu makanan, pakaian, atau kendaraan. Yang ketujuh, perdagangan, yaitu usaha membeli barang dari orang lain untuk dijual kembali kepada orang lain, atau usaha membeli barang dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau kaki lima. Kini juga bisa dilakukan secara daring atau online shop. Perdagangan juga dapat dilakukan antar negara, misalnya melalui kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Sementara impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Yang kedelapan ada kegiatan ekonomi jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa tersebut. Jenis-jenis jasa yaitu jasa kesehatan, contohnya dokter, perawat, dan bidan. Jasa pendidikan, contohnya guru, dosen, dan pengajar les. Jasa keamanan, contohnya satpam. Dan ada jasa transportasi. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materinya dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bu Guru ya. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.